Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 21 dari kelanjutan Battle Trogdhaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah tiba di kuil Obatro. Saat ini, Xiaoyan ingin membeli sebuah pil, tapi uangnya tidak cukup. Dia harus menyelesaikan quest atau side quest, atau semacam permintaan dari penduduk lokal ya. Dia pun lalu diajak untuk bertemu dengan seorang pria. Begitu Xiaoyan sampai di sana, pria itu lalu bertanya, "Memangnya alkemis tingkat berapa Anda?" Tanya dari pria itu. "Aku tidak tahu jelas tentang tingkatan ilmu alkemisku sekarang. Setelah aku berhasil membuat 1 atau 2 pil obat saja, mungkin Anda bisa menilainya sendiri," jawab dari Xiaoyan. Sebenarnya, Xiaoyan berkata seperti itu bukan karena dia sengaja ingin menyembunyikan tingkat ilmu alkemisnya. Tetapi, Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui ada di tingkat apa level alkemis yang dia miliki sekarang. "Oh, kalau begitu, Tuan, Anda perlu tahu bahwa bayaran terendah di sini adalah 500 juta, ucap dari pria itu. "Oh, benarkah? Memangnya pil seperti apa yang harus aku buat di sini?" Tanya dari saya. "Mengenai itu, aku sama sekali tidak tahu dengan pastinya. Tetapi ada nilai atau peringkat bintang di sana. Yang terendah adalah 1 bintang. Dan para alkemis di sini diharuskan mendapatkan nilai paling sedikit 5 bintang untuk mendapatkan bayaran itu," ucap dari pria itu lagi. "Lalu, berapa bayaran tertinggi di sini?" Tanya dari Xiaoyan lagi. "Saat ini yang aku tahu, bayaran tertinggi di tempat ini adalah 5 miliar. Apakah Anda ingin mencoba untuk membuat pil kali ini? Dan untuk membeli sepasang bahan obatnya saja, Anda membutuhkan 1 miliar pil sumber gas," ucap dari pria itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun hanya tersenyum getir. Untuk membeli bahan obatnya saja, Xiaoyan tidak memiliki cukup uang sekarang. "Kalau begitu aku akan mencoba yang paling sederhana dulu. Pil dengan bayaran 500 juta saja mungkin sudah cukup untukku," ucap dari Xiaoyan. "Oh, baiklah kalau begitu. Bahan obat yang digunakan untuk memperbaiki pil obat itu harus dibeli sendiri. Namun, selama Tuan memegang slip giok saat berbelanja, Anda bisa mendapatkan diskon 20% untuk bahan obat yang dibeli di rumah lelang eliksir ini," ucap dari pria itu. "Kalau begitu baiklah. Terima kasih banyak atas infonya kali ini," jawab dari saya. Mendengar itu, pria itu pun lalu tersenyum. "Oh ya, jika Anda sudah selesai, Anda bisa mencariku lagi. Aku harap Anda mau memberikan nilai bintang 5 atas pelayananku kali ini," ucap dari pria itu. Setelah itu, Xiaoyan lalu melihat slip giok yang ada di tangannya. Dan kekuatan jiwa Xiaoyan langsung menembus ke dalam slip batu giok itu. Lalu serangkaian informasi pun didapatkan Xiaoyan. Dan apa yang harus dia buat atau jenis obat apa yang harus dia buat langsung ada di pikirannya. Tetapi, ini adalah pil peringkat ke-8 dari tingkat suci. Kemudian, Xiaoyan lalu mencari bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ini. Ya, seperti namanya, pil yang perlu disempurnakan oleh Xiaoyan ini adalah ramuan untuk menghilangkan racun. Kemudian, wanita itu pun kembali mendatangi Xiaoyan lagi. "Tuan, apakah Tuan perlu membeli bahan obat sekarang?" tanya dari wanita itu. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Wanita itu lalu mengantarkan Xiaoyan ke lemari bahan obat yang ada di ruangan lelang tersebut. "Setelah Tuan membeli bahan obat, aku akan mempersiapkan meja pemurnian obat yang khusus untuk Tuan," ucap dari wanita itu sambil tersenyum. Dan Xiaoyan pun lalu mengangguk. Saat berbelanja di rumah lelang yang besar ini, wanita itu tahu bahwa Xiaoyan baru pertama kali datang ke tempat ini. Dan "Sepertinya ini adalah pertama kalinya Anda datang ke sini, bukan?" ucap dari wanita itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk lagi. "Baiklah, aku akan menjelaskan beberapa informasi dengan sangat singkat untuk Anda. Kuil Obatro membuat sebuah kontes obat ini adalah untuk menarik seluruh alkemis yang ada di belahan dunia manapun untuk datang ke sini," ucap dari wanita itu. Sebenarnya,
Xiaoyan tidak terlalu tertarik pada kompetisi alkemi semacam ini. Tetapi ketika Xiaoyan melirik lembaran itu dan melihat hadiahnya, Xiaoyan pun terkejut. Untuk hadiah pertamanya, pemenangnya dapat memilih 2 resep pil obat yang sangat langka. Di lembaran itu ada banyak nama dan resep pil obat. Dan beberapa resep pil ini menarik perhatian Xiaoyan. Po Edan tempat pertempuran, emang Edan anjir. Jadi jangan salahkan gua ya. PO Edan 4 putaran. Pil penghasil darah Tian Xuan. Pil pengembalian roh. Dan pil Pancen 9 putaran. Bukan Pancen Oye ya. Hanya dengan melihat nama-nama obat ini saja, Xiaoyan merasa yakin bahwa dia akan bisa memulihkan klon leluhur iblis immortalnya. Karena sampai sekarang, Xiaoyan tahu bahwa obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki luka yang dialami oleh klon leluhur iblis immortal adalah obat yang tingkatnya mungkin lebih tinggi. Semua resep obat yang menjadi hadiah atas turnamen itu adalah produk-produk ilahi dan juga produk dewa. Dan tentu saja, kekuatannya tidak mungkin diragukan lagi. Khasiatnya juga pasti luar biasa. Hanya dengan memikirkannya saja, Xiaoyan tiba-tiba tertarik untuk mengikuti kontes obat roh ini. Oh ya, seberapa sering kompetisi ini diadakan di sini? Tanya dari Xiaoyan. Itu akan diadakan sekali dalam 150 tahun. Dan kompetisi berikutnya akan diadakan sekitar 30 tahun lagi, ucap dari wanita itu. Oh, apakah ada persyaratan khusus untuk berpartisipasi dalam kontes ini? Tanya dari Xiaoyan lagi. Sepertinya Anda hanya harus membayar 1 miliar sumber gas dewa saja untuk mendaftar. Dan pesertanya tentu saja harus seseorang alkemis, ucap dari wanita itu. Hanya 1 miliar pil sumber gas dewa untuk mendaftar? Lalu, aku harus membuat berapa banyak pil untuk mendapatkan bayaran sebanyak itu? Aku harus ikut mendaftar dalam kontes ini selanjutnya, ucap dari saya. Sepertinya itu akan sulit untuk dipastikan. Tetapi yang jelas, jika Anda berhasil membuat obat yang langka dengan kualitas yang memenuhi syarat, Anda akan mendapatkan uang yang cukup banyak untuk mendaftar, ucap dari wanita itu. Xiaoyan saat ini benar-benar menjadi orang miskin. Xiaoyan dan wanita itu lalu sudah tiba di lemari bahan-bahan obat. Ruangan ini memiliki suhu yang sangat dingin. Setelah Xiaoyan memilih bahan-bahan obat yang dia butuhkan, bahan obat ini dikirimkan secepat mungkin dan harga bahan obat ini adalah sekitar 50 juta sumber gas dewa. Setelah didiskon, Anda hanya perlu membayarnya sekitar 40 juta pil sumber gas saja, ucap dari sang kasir. Tanpa mengatakan apa-apa, Xiaoyan langsung membayar 40 juta pil sumber gas dewanya. Setelah semua urusan Xiaoyan diselesaikan di sini, wanita itu kembali mengantarkan Xiaoyan ke tempat pemurnian obatnya. Tentu saja, untuk mencegah terjadinya ledakan yang membahayakan pada saat pemurnian obat, seluruh area pemurnian obat Xiaoyan ditutupi dengan perisai yang tidak terlihat. Setelah itu, Xiaoyan lalu menilai bintang 5 lagi kepada wanita itu atau memberikan bintang 5. Dan Xiaoyan juga menghadiahkan 10.000 pil sumber gas kepada wanita itu sebagai uang tipsnya. Wanita itu pun sangat berterima kasih kepada Xiaoyan. Oh ya, jika Anda membutuhkan bantuanku lagi, Anda bisa memanggilku kapan saja. Namaku adalah Xiao King. Ini adalah slip giok milikku. Untuk memanggilku, Anda hanya perlu menekan slip giok ini saja, ucap dari Xiao King. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Setelah itu, Xiao King segera pergi dari sana agar tidak mengganggu Xiaoyan. Xiao King hanyalah seseorang dausian. Dan 10.000 pil sumber gas dewa tentu saja lebih dari cukup untuknya. Karena Xiao King memberikan pelayanan yang sangat bagus kepada Xiaoyan, Xiaoyan pun merasa bahagia dan tulus untuk memberikan hadiah itu kepadanya. Setelah itu, Xiaoyan langsung memulai pemurnian pil obatnya. Untuk alkemis tingkat tinggi, pil yang akan aku buat kali ini tidaklah sulit, tetapi pemurniannya agak rumit, gumam dari Xiaoyan. Setelah melakukan beberapa analisa, Xiaoyan akhirnya mengangkat telapak tangannya. Dan api pun mengalir ke dalam kuali obat dari telapak tangannya. Wuss. Butuh hampir 10 hari bagi Xiaoyan untuk menggabungkan semua bahan obat. Semua bahan obat ini disempurnakan selangkah demi selangkah oleh Xiaoyan.
dan akhirnya tercampur dalam nyala api di tengah-tengah kuali obat. Sedikit informasi, sebenarnya Xiaoyan tidak perlu membutuhkan kuali obat lagi untuk memurnikan obat karena dia mempunyai Yaoyan atau Immortal Flame. Ditambah lagi dia mempunyai 2 Heart Flame lainnya. Entah kenapa di sini Xiaoyan menggunakan kuali obat. Mungkin ada sesuatu alasan untuk kedepannya. Lalu setelah itu, cairan obat seukuran kepalan tangan pun bersinar dengan cahaya berwarna-warni. Dan aroma obat yang kuat pun meluap dari pil obat itu. Adapun Xiaoqi dan juga Leiji hanya menonton di sampingnya saja. Ramuan cairan seukuran kepalan tangan itu perlahan menyusut sampai akhirnya berubah menjadi seukuran ibu jari. Dan saat obat ini mencair dengan pekat dan lalu padat, pil itu pun muncul di dalam api yang berkobar. Saat nyala api ini memanas, pil itu menjadi lebih bulat. Setelah 10 hari berlalu, Xiaoyan pun melihat obat di depannya dan nyala api pun terpercik dan dengan jelas pil itu berhasil dibuat oleh Xiaoyan dan pil itu bernama Pilsa. Namun, Xiaoyan harus melewati tahap terakhir dalam pemurnian obat ini. Apakah Xiaoyan akan bisa berhasil atau tidak, itu tergantung dalam langkah terakhirnya. Saat ini, petir telah menggelegar, menyambar Pilsa dan yang berada di dalam kuali obat itu. Petir yang penuh dengan kekuatan penghancur yang sangat ekstrim tiba-tiba dituangkan ke dalam pil. Kekuatan yang kuat pun lalu menyapu dengan liar. Pil itu mulai bergetar hebat dan bahkan kuali obatnya ikut bergetar. Buar, lalu kobaran api pun dituangkan ke dalam kuali obat itu. Dan Xiaoyan bisa menyatukan kekuatan penghancur ini ke dalam pil itu. Setelah pil itu sedikit bergetar, pil itu mengeluarkan aura yang sangat halus. Seolah-olah pil ini telah terlahir ke dunia. Wuss. Tepat ketika Xiaoyan menatap Pilsa di dalam kuali obat, pil itu tiba-tiba melesat dan melarikan diri dari kuali obat dengan kecepatan yang sangat cepat. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Xiaoyan hampir tidak bisa bereaksi. Lalu Xiaoyan pun segera menggerakkan sosoknya dan melesat ke udara. Xiaoyan lalu meraih Pilsa itu yang ingin melarikan diri. Dan saat Xiaoyan menangkap Pilsa, semua orang menatap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun mendarat. Xiaoyan merasa malu karena dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Karena Xiaoyan tidak punya pengalaman dalam menyempurnakan pil tingkat tinggi seperti ini. Xiaoyan baru saja merasa bahwa jika Pilsa tidak bisa dikendalikan olehnya secara tepat waktu, mungkin Pilsa ini bisa melarikan diri. Untungnya, setelah meremas pil itu, nyala api Heart Flame pun meledak di kepalan tangan Xiaoyan dan menekan pil itu secara paksa. Barulah saat itu Xiaoyan memasukkan Pilsanya ke dalam botol batu giok untuk menyegelnya dan mencegah pil itu bisa keluar lagi. Hal ini membuat semua orang menertawakan Xiaoyan. Setelah selama 20 hari pemurnian obat Xiaoyan, Xiaoyan telah berhasil menyempurnakan Pilsanya. Dan Xiaoyan pun segera memanggil Xiaoqing lagi. Memang membuat pil ini akan terasa sulit untuk pertama kalinya. Apakah Anda ingin memesan bahan obat lagi? Tanya dari Xiaoqing saat dia tiba di sana. Reaksi pertama Xiaoqing saat Xiaoyan memanggilnya, mungkin Xiaoqing berpikir bahwa Xiaoyan pasti telah gagal untuk memurnikan pil obat itu. Apalagi Xiaoyan memanggilnya setelah dia memurnikan obat selama 20 hari. Dan menurut Xiaoqing, waktu itu terlalu cepat untuk membuat pil obat ini. Namun kenyataannya, pada saat ini, Xiaoyan telah merentangkan telapak tangannya. Dan sebuah botol batu giok pun muncul di telapak tangannya. Oh ya, aku berhasil membuatnya. Bisakah aku pergi untuk menerima bayarannya? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoqing pun lalu terkejut. Ada rasa ketidakpercayaan di dalam tatapan matanya. Xiaoqing yang telah berada di rumah lelang ini selama bertahun-tahun belum pernah memahami atau mengalami hal seperti ini. Teknik pemurnian Tuan benar-benar mengejutkan. Anda bisa membuat pil ini dengan begitu cepat, ucap dari Xiaoqing. Setelah ini, aku akan mencoba membuat pil dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi dan lebih sulit, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoqing pun lalu mengangguk. Dan kemudian dia lalu mengantarkan Xiaoyan lagi. Ketika mereka tiba di sebuah ruangan,
Pria yang menjaga tempat itu sedikit terkejut saat melihat Xiaoyan mendekat. Xiaoyan lalu menyerahkan botol batu giok kepada pria itu. Pria itu pun tercengang. Kemudian pria itu mengambil botol batu giok dan segera menilai pil itu. Wah, oh. Ekspresi pria itu sangatlah membuat Xiaoyan penasaran. Pria itu membuka botol batu giok milik Xiaoyan dan berekspresi sangat aneh. Melihat itu, Xiaoyan pun lalu berkata, "Apakah ada masalah?" Tanya dari Xiaoyan dengan kebingungan. "Ah, tidak. Hanya saja pil yang telah Anda sempurnakan jauh melebihi persyaratan bayaran minimal," ucap dari pria itu. "Aku rasa harga 500 juta pil sumber gas dewa. Itu terlalu sedikit untukmu," ucap dari pria itu. "Kalau begitu, syukurlah," jawab dari Xiaoyan. Namun, sangat disayangkan, bayaran untuk pil ini maksimalnya adalah 500 juta. Jika saja Tuan membuat pil dengan tingkatan yang lebih tinggi, mungkin Tuan akan mendapatkan bayaran 1 miliar hingga 5 miliar pil sumber gas, ucap dari pria itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun tersenyum dan lalu menerima bayarannya. Xiaoyan pun sudah tidak sabar untuk menyempurnakan pil obat lagi. Tetapi semakin tinggi kesulitannya, maka akan semakin mahal harga bahan obatnya. Namun, setelah mendapatkan satu pengalaman ini, Xiaoyan juga menjadi lebih berani. "Kalau begitu, aku akan mencoba menyempurnakan pil obat yang lebih tinggi tingkatannya. Apakah boleh?" tanya dari Xiaoyan. "Oh, tentu saja," jawab dari pria itu. Kemudian, pria itu mengeluarkan selembar kertas dengan berisi selusin resep. Pil Juan Mansion ungu. Saat melihat nama pil ini, aku pikir pil ini adalah untuk meningkatkan pondasi sumber gas untuk sementara waktu. Dan memurnikan pil semacam ini membutuhkan banyak pil sumber gas. Ini tidak cocok untukku," ucap dari Xiaoyan sambil melihat nama-nama resep pertamanya. Kemudian, Xiaoyan melihat resep yang lainnya. Pil Seven Life Reneval. Peran pil ini mungkin bisa menstabilkan jiwa dan memperbaiki luka dalam jiwa. Pil ini lumayan juga, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan melihat resep yang lainnya. Tiba-tiba ada satu resep yang menarik perhatian Xiaoyan. Pil King Huo Poison, ucap dari Xiaoyan. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat nama itu. Bukan karena namanya yang aneh, tetapi karena urutan resepnya. "Apakah peringkat kesulitan resep ini sudah diurutkan?" gumam dari Xiaoyan. Itu mungkin saja. Aku tidak tahu dengan pastinya mengenai itu. Yang jelas, semua resep pil dalam daftar ini sangatlah sulit untuk dibuat, jawab dari pria itu. "Oh, bisakah kamu memberitahuku informasi dengan lebih terperinci lagi tentang pil King Huo Potion ini?" tanya dari Xiaoyan. "Tuan, apakah Tuan menyukai pil ini? Pil ini memang agak istimewa dan persyaratannya lumayan sangat berat," jawab dari pria itu. "Memang apa persyaratannya? Apakah aku tidak memenuhi persyaratan untuk membuat pil ini?" tanya dari Xiaoyan. "Pil King Huo Potion atau pil racun api ini memiliki syarat yang sangat sulit. Itu hanya bisa dibuat oleh seseorang alkemis yang mempunyai hard flame yang sangat legendaris. Aku telah berada di tempat ini selama ribuan tahun dan selama itu belum ada orang yang pernah bisa membuat pil ini. Dan bayaran untuk membuat pil ini adalah 5 miliar sumber gas dewa," ucap dari pria itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun terkejut. Dan ini benar-benar seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan. "Baiklah, kalau begitu aku akan memilih pil racun api ini," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah Tuan, kalau begitu. Anda telah memilih pil racun api ini. Tapi apa?" Sebelumnya, pria itu sangat terkejut ketika Xiaoyan memilih pil itu. "Apakah Tuan benar-benar ingin memilih pil ini?" tanya dari pria itu lagi. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil ini atau tidak, Xiaoyan masih ingin mencobanya untuk melihat tingkat obat apa yang bisa dia buat untuk saat ini. "Baiklah Tuan, kalau begitu Anda hanya perlu mendatangani sebuah perjanjian rahasia. Jika pil ini berhasil disempurnakan, Anda bisa menyimpan resepnya.
Sebaliknya, jika Anda tidak berhasil membuat pil ini, maka lelang ini akan secara paksa menghapus ingatan Anda soal resep ini. Bisakah Tuan menerima perjanjian ini? Tanya dari pria itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak olehnya. Untuk mendapatkan hadiah bayaran dari pembuatan pil ini, mau tidak mau Xiaoyan pun harus setuju. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil membuat pil racun api ini? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan bagi kalian yang tidak sabar, kita biasa melakukan lab setiap malam ya. Tapi untuk yang tidak suka untuk menonton lab secara langsung atau kayak gimana, lebih baik yang sudah diedit ya, kalian bisa tunggu videonya setiap hari ya. Kalau misalkan skripnya banyak atau bisa mencukupi, gue mungkin bisa upload 2 atau 3 video mungkin, insya Allah. Pengennya sih gue ngupload 3 video, jangan satu-satu. Tapi karena proses pembuatan skripnya agak sulit, jadi ya ya begitulah. Maaf sebelumnya karena gue mungkin lebih lambat ya. Tapi gue tuh bikin konten tuh dengan pengennya gue tuh menikmati alur ceritanya. Kalau gue bisa menikmati alur ceritanya, kalian juga bisa menikmati alur ceritanya, bukan? Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.